Salam, Jemaat damai, selamat hari Minggu. Ada damai sejahtera. Puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini dan kita juga siap untuk belajar firman Tuhan saat ini. Saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus yang akan menguatkan kami, memberikan hikmat bagi kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu, bahkan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percayakan dan persembahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mika, saat ini dari Mika pasal yang ke-6. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya atau orang Kristen yang diselamatkan oleh anugerah semata-mata karena karya penebusan Kristus di kayu salib, seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak terlalu peduli dengan cara hidup kita. Tuhan tidak terlalu peduli dengan bagaimana cara kita hidup. Yang kita pikir yang Tuhan kehendaki atau pedulikan adalah apa yang bisa kita berikan kepadanya, khususnya hal-hal materi atau sesuatu yang bahkan di luar dari diri kita sendiri. Kita berpikir kalau kita sudah melakukan misalnya ritual-ritual ibadah kita rajin beribadah, rajin ke gereja, ibadah di rumah kita juga ibadah, membaca firman, berdoa. Bahkan mungkin bagi kita yang terpenting adalah kita sudah memberikan persembahan. Kita sudah memberikan sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan mungkin kita pikir kita sudah melayani Dia, maka pasti Tuhan sudah berkenanlah dengan kehidupan kita. Tidak peduli bagaimana kita hidup, atau kita berpikir ya apa yang Tuhan kehendaki, yaitu tadi kita sudah serahkan, maka kehidupan kita adalah bagian kita sendiri, kita yang atur sendiri sesuai kehendak kita. Nah, seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang itulah kehendak Tuhan bagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus di kayu salib. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan umat Allah di zaman Mika. Setidaknya seperti apa yang akan kita baca dan renungkan dari Mika pasal yang ke-6 ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mika pasal 6. Saya akan membacakannya dan saudara-saudara bisa mengikuti dari Alkitab saudara masing-masing. Mika pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak?
Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota, masakan aku melupakan harta benda, kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dari dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu, atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kuselamatkan, kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan yang akan kita pelajari, dan kita akan merenungkannya di bawah satu tema yang saya pilih, yaitu hidup berhati-hati di hadapan Allah, atau hidup waspada di hadapan Allah. Hidup berhati-hati, hidup waspada di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Mika pasal 6 ini ada hal yang menarik ya. Dari Mika 6 ini kalau kita perhatikan, ada pengulangan 3 kali kata apa ya. Dan ini sekaligus bisa menjadi pembagi di dalam firman Tuhan ini ya. Untuk berita firman Tuhan ini sama seperti ada di sidang pengadilan ya. Ada penggugat, ada saksi-saksi, dan ada tergugat, dan nantinya Allah juga yang akan jadi hakimnya, dan keputusan kita lihat keputusan sudah keluar gitu, ya. Dan ada 3 kata yang berulang yang saya bilang tadi adalah kata apa ya. Itu ditandai di perkataan Tuhan ya. Kemudian perkataan Tuhan di ayat 3, perkataan umat di ayat 6, dan diakhiri dengan perkataan Tuhan di ayat yang ke-8 ya. Kata apa gitu. Nanti kita lihat bagaimana penjelasannya. Ayat 1 dan 2 ini pemanggilan untuk masuk ke hadapan sidang, dan ada saksi-saksi. Saksi-saksinya adalah gunung-gunung, bukit-bukit ya, dasar-dasar bumi. Ada pengaduan Tuhan, dan saksi-saksi ini akan mendengar, menjadi saksi. Mereka harus pasang telinga untuk mendengar pengaduan dari Tuhan, atau mungkin seperti dibilang pembelaan dari Tuhan ya. Apa isinya? Itu di ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5. Kita harus baca ini sebagai isi hati Tuhan yang penuh kasih ya. Ketika ia menyampaikan ucapan ini, perkataan ini, hatinya itu penuh kasih ya, dan bersungguh hati menyampaikan ini sebenarnya supaya umatnya
mendengar, kemudian umatnya bisa berbalik, bertobat, ya, sehingga terbebas dari penghukuman. Minggu lalu kita belajar ada pengharapan, ya, ada pengharapan bagi umat Allah, yaitu Raja Mesias. Tapi sekarang ada pengaduan lagi, ya, kembali lagi diulang seperti yang pasal-pasal sebelumnya. Nah, kita baca dengan hati Allah yang penuh kasih, karena Dia di sini menyampaikan seruan dengan kata umatku, ya, umatku. Ayat yang ketiga, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Kemudian menyampaikan apa yang sudah Allah lakukan bagi umatnya. Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Aku telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu, atau orang-orang yang mewakilimu, ada di depanmu, tentunya menghadap Firaun. Ayat yang kelima, umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Tuhan memberikan pengaduan ini. Apa yang sudah aku lakukan bagimu, umatku? Apa yang seperti menjadi beban bagimu yang dariku begitu, yang sehingga engkau menjadi lelah begitu. Seperti ada beban yang sudah Tuhan berikan. Padahal yang kulakukan adalah semua kebaikan, semua kasih, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka harus ingat bahwa pada saat itu mereka adalah bangsa yang kecil. Mereka lemah. Mereka tidak berdaya. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang memimpin, mereka sudah binasa, tidak ada lagi. Tapi dengan kasih Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri perbudakan itu. Menuntun mereka dengan mengirim atau mengutus ada Musa, ada Harun, ada Miriam. Supaya apa? Supaya mereka bisa selamat, supaya mereka survive, tetap hidup. Dan apalagi itu dari Mesir membawa keluar. Ketika mau masuk ke Kanaan, itu Sitim dan Gilgal. Itu Sitim di sebelah timur dari Yordan, Gilgal sebelah barat gitu. Jadi mereka kan memutar di padang gurun, memutar sampai di daerah Moab, Sitim. Di situ ada Raja Balak, Raja Moab, dengan nabi agung mereka Bileam bin Beor. Balak Raja Moab meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka. Bukan kutukan yang keluar, malah berkat yang keluar. Kemudian dari Sitim ke Gilgal, penyeberangan sungai Yordan, ada lagi tindakan Allah yang luar biasa, yang ajaib itu karena Dia mengasihi umatnya. Dan kesetiaannya, keadilannya mau membawa umatnya masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Tindakan yang besar di situ adalah sungai Yordan dibelah dua, sama seperti waktu di Laut Teberau dengan Musa. Laut Teberau terbelah dua dan umat Allah, umat Israel menyeberang di
tanah yang kering. Demikian juga di Sungai Yordan. Ada tindakan luar biasa yang didasari oleh kasih Allah dan kesetiaannya, menuntun umatnya ini masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, dengan membelah Sungai Yordan dan mereka bisa menyeberang di tanah yang kering. Jangan lupa itu, Tuhan bilang. Jangan lupa itu. Itu yang saya lakukan padamu. Itu yang saya buat. Itu adalah tindakan-tindakan keadilan. Engkau lemah saat itu, dan oleh karena kasih dan keadilan Allah sendiri, mereka dituntun, ditolong, dan dibawa untuk diselamatkan dan masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu adalah tindakan kasih Allah dan keadilan Allah bagi mereka. Tetapi apa yang dijawab oleh umat Allah? Ya. Mereka menjawab juga dengan kata apa? Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Kata-kata sepertinya kata-kata yang sungguh baik, sungguh indah, ya. Mau menghadap Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebenarnya kata-kata ini adalah kata-kata yang yang sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Kata-kata yang dalam, mau dibilang maaf, mungkin kurang ajar gitu, ya. Mereka pikir mereka bisa balas kasih Tuhan itu, tindakan keadilan Tuhan itu, dengan apa yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan. Dan ini ada tingkatan, ya. Kalau saudara lihat, akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Nah, itu. Kemudian lebih meningkat, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Meningkat lagi, akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Ini kata-kata pengeluhan dari umat Allah, seperti mau mengatakan, dengan apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang harus kami lakukan? Kami sudah mempersembahkan korban, sudah mempersembahkan anak lembu berumur setahun. Apakah engkau mau Tuhan ribuan domba jantan, puluhan ribu curahan minyak? Apakah itu juga belum cukup? Apakah mau lagi aku persembahkan anak sulungku, buah kandunganku? Seakan-akan Tuhan menuntut semua itu, dan seakan-akan semua itu menjadi beban yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka pikir apa yang bisa mereka persembahkan semuanya. Mereka pikir yang terbesar bisa mereka persembahkan anak sulung, buah kandungan. Jelas ini pikiran salah, dan yang lebih salah lagi, karena mereka lupa bahwa itu bukan persembahan yang terbesar yang mereka bisa berikan kepada Tuhan. Masa pelanggaranku anak sulungku yang dikorbankan, dosaku anak kandungku yang dikorbankan? Apakah tidak ada yang lebih besar dari itu? Pasti ada. Pelanggaranku diganti dengan korban diriku sendiri, dosaku dengan diriku sendiri. Ini hati yang jahat dan egois. Aku yang berdosa, anakku yang dikorbankan. Aku yang melanggar, anakku yang dikorbankan.
Dengan demikian aku bebas. Sungguh-sungguh ini pengeluhan yang luar biasa. Pengeluhan yang tidak sadar diri. Umat yang tidak sadar diri. Mereka pikir mereka bisa balas kasih Tuhan dengan apa yang mereka persembahkan, dengan korban apa yang mereka persembahkan, dengan korban anak sulung, anak kandung. Mereka sudah menyamakan ini Tuhan dengan dewa-dewa orang kafir. Mereka samakan dengan ritual-ritual persembahan orang kafir. Bangsa-bangsa kafir mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bagi dewa-dewa mereka. Mereka pikir Allah seperti itu. Mereka pikir Allah bisa disuap dengan seperti itu. Mereka pikir Allah tidak peduli dengan tingkah laku mereka, dengan cara hidup mereka. Yang penting apa yang bisa mereka persembahkan dan berikan, cukuplah. Korban bakaran, cukuplah. Kehidupanku aku yang atur sendiri, bukan Tuhan. Intinya yang Tuhan mau, Tuhan tuntut, sudah aku berikan. Korban persembahan, korban bakaran. Kata-kata yang luar biasa. Tetapi apa jawab Tuhan? Ya, di ayat 8 kita lihat. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Pertama Tuhan bertanya, dengan apakah yang kulakukan padamu? Dengan apa engkau kulelahkan? Mereka menjawab, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan? Dan Tuhan menjawab, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik? Kadang-kadang kehendak Tuhan di sini diringkas dengan satu kata, baik. Apa yang baik? Kemudian, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Engkau tidak usah atau pura-pura lupa, atau jangan lupa bahwa sebenarnya apa yang dikehendaki Tuhan sudah disampaikan. Apa yang dikehendaki Tuhan sudah ada pada mereka. Mereka sudah tahu apa yang baik itu sudah ada, sudah disampaikan. Bukan belum. Ya, mereka sudah tahu, seharusnya sudah tahu. Yaitu berlaku adil. Ya, ini yang pertama, berlaku adil. Sama seperti tindakan-tindakan keadilan Allah bagi nenek moyang mereka. Ketika mereka lemah, tidak berdaya, Tuhan memimpin, menolong, membebaskan mereka, menyelamatkan mereka. Dan Tuhan mau dalam kehidupan mereka, mereka ikut itu. Mereka selalu ingat siapa diri mereka dulunya, yaitu orang-orang yang lemah yang ada di bawah penindasan dan perbudakan. Ingat dan sadar diri dengan keadaan itu. Jadi sekarang ingatlah juga kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya. Tolonglah mereka, bantulah mereka, selamatkanlah mereka. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tindakan keadilan bagi mereka. Bukan sebaliknya menindas mereka, malah memeras mereka, ya, bahkan sampai membunuh mereka. Itu tindakan yang keji, tindakan yang tidak sadar diri dari orang-orang yang sudah diselamatkan, dari orang-orang yang dulunya lemah yang sudah ditolong.
Tuhan mau ingatlah, dulu engkau ditolong, sekarang tolonglah orang lain yang lemah, yang miskin, yang tidak berdaya. Dan mencintai kesetiaan, di sini hesed, kasih setia atau belas kasihan. Ya, ini kata yang luar biasa yang maknanya sangat dalam dan luas. Dengan penuh belas kasihan gitu. Bahwa engkau harus menolong orang lain yang lemah, yang tidak berdaya dengan semangat belas kasihan. Jangan pernah sungkan untuk itu. Jangan sungkan menolong orang, jangan berat hati, tapi dengan kasih, dengan belas kasihan. Sama seperti belas kasihan Tuhan bagi engkau, bagi mereka. Itu. Berlaku adil, mencintai kesetiaan atau belas kasihan, kemurahan hati. Jadi hidup dengan kasih, sama seperti Allah mengasihi mereka. Dan yang ketiga, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kata lebih tepat sebenarnya di sini, hidup dengan berhati-hati di hadapan Allahmu. Berhati-hati atau waspada di hadapan Allahmu. Di sini maksudnya kehendak Allah bagi mereka adalah mereka harus hidup menyesuaikan kehidupan mereka atau diri mereka dengan kehendak Allah itu. Berhati-hati, waspada, menyesuaikan kehidupan mereka dengan apa yang dikehendaki Allah. Nah, apa yang dikehendaki Allah adalah mereka hidup dengan kasih. Sama seperti Allah adalah kasih dan mengasihi mereka, sudah menunjukkan tindakan kasih dan keadilan itu. Mereka harus hidup seperti itu. Itulah kehendak Tuhan. Yang penting adalah cara hidup. Bukan sekedar apa yang bisa engkau berikan. Dan sebenarnya sudah benar apa yang engkau bisa berikan, tapi apa yang engkau berikan itu adalah hidupmu sendiri. Dan itu ditandai dengan cara hidup mereka harus dipersembahkan. Bukan korban binatang, anak-anak mereka bukan. Tapi yang dituntut Tuhan, yang dikehendaki Tuhan adalah kehidupan mereka sepenuhnya, yang diselaraskan atau diserasikan, disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang terpenting. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu mereka tidak lakukan. Dan di dalam sidang ini mereka tidak bertobat, tidak mengakui dan tidak mohon pengampunan, ya. Tapi justru mengeluh. Seakan-akan Tuhan sudah terlalu membebani kehidupan mereka. Jadi sebagai umat Allah, mereka bukan hidup dengan sukacita, tetapi mereka hidup terbeban. Itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Kehendak Allah adalah cara hidupmu, kehidupan mereka. Nah, karena itu diputuskanlah keputusan pengadilan, keluarlah di ayat yang ke-9 sampai yang terakhir ke-16. Keputusan telah diambil bahwa mereka dihukum. Penghukuman sudah jatuh, ya. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, ya, seterusnya adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Tuhan tidak pernah membiarkan dosa tanpa hukuman. Itu selalu harus diingat, ya. Dosa selalu ada hukumannya. Dosa selalu ada hukumannya. Tuhan tidak pernah bilang lupa itu dosa-dosamu, dosa-dosa umat Israel di sini.
tidak akan lupa dan akan dibalas dengan hukuman. Mereka akan membayarnya dengan menerima penghukuman dari Tuhan. Orang kaya melakukan banyak kekerasan, penduduk berkata dusta, lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Ini menyangkut dosa kata-kata, ya, tipuan semuanya. Maka apa ayat 13? Aku pun mulai memukul engkau. Hukuman jatuh, hukuman datang. Menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau makan tetapi tidak kenyang, perutmu tetap mengamuk karena lapar. Ini hukuman pada fisik mereka, jasmani mereka akan rasakan gitu ya. Engkau akan menabur tetapi tidak menuai, engkau mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Hilang semua berkat-berkat Tuhan. Tidak ada lagi. Ini adalah hukuman. Dan ini ayat ke-16 ini dirangkum lagi, ya, diingatkan dosa mereka. Karena mereka berpaut pada ketetapan Omri dan segala perbuatan keluarga Ahab. Ini adalah ayah dan anak. Ya. Ini Raja Omri, anaknya Raja Ahab. Ini terjadi mungkin 1000 tahun sebelum Mika ini. Ya, sekitar itulah ratus-ratus tahun sebelumnya. Mengapa disebut Omri dan Ahab ini? Ini kalau kita lihat di kitab Raja-Raja, ini dikatakan perbuatan Omri dan Ahab ini adalah yang terjahat atau terkeji, ya. Belum pernah katanya raja-raja melakukan kejahatan sehebat yang dilakukan oleh Omri dan Ahab. Nah, Ahab ini ya kita ingat yang Nabot itu, kebun anggur Nabot, ya. Kejahatan yang luar biasa. Karena mereka berpaut kepada itu, bukan berpaut kepada Tuhan, maka itulah mereka menjadi ketandusan, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung hina atau malu pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan menertawakan mereka, mempermalukan mereka, karena mereka dihukum oleh Tuhannya sendiri. Nah, ini hukuman sudah jatuh, pengadilan putusan sudah keluar, hukuman sudah jatuh, dan mereka harus menanggung itu karena mereka tidak bertobat. Nah, itulah kisah dalam Mika pasal 6 ini. Nah, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan kita? Ya, kita sebagai orang-orang yang juga sudah diselamatkan, ada tindakan Allah yang luar biasa, tindakan kasih yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan, ya, yang sudah kita nikmati jatuh pada kita, ya, tindakan kasih Allah, yaitu tindakan penebusan Kristus sendiri, karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, menderita mati di kayu salib. Itu adalah tindakan yang luar biasa dari kasih Allah dan keadilan Allah bagi kita, orang-orang yang diselamatkan. Nah, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib? Tuhan bukan tidak peduli dengan cara hidup kita. Tuhan peduli dengan itu. Dan Dia mau kita menyesuaikan diri kita atau kehidupan kita, cara hidup kita dengan kehendaknya. Nah, tadi kita sudah baca dari Efesus pasal yang kelima, ya. Saya baca kembali ayat yang pertama dan kedua, kita lihat, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, ya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hendaklah kita hidup di dalam kasih, sama seperti
Allah mengasihi kita sama seperti Yesus mengasihi kita, hingga dia mau dan rela mati menyerahkan dirinya sebagai korban bagi Allah untuk keselamatan kita, untuk dosa-dosa kita, gitu. Dia mau kita hidup di dalam kasih itu, gitu. Nah, kasih kepada apa? Kasih kepada pasti utama kasih kepada Allah, dan itu akan nyata dan terwujud, terlihat di dalam kasih kita kepada sesama, gitu. Karena firman Tuhan selalu mengatakan dalam Yohanes, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah tapi kita memusuhi sesama kita, saudara kita, maka kita menjadi orang-orang yang adalah penipu, begitu. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat, ya, sementara kita tidak mengasihi saudara-saudara kita yang kita lihat, begitu. Yang kita lihat saja kita tidak bisa kasihi, apalagi yang tidak kita lihat. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih itu, ya. Nah, seperti apa hidup itu? Ini kita lihat, dan seterusnya itu percabulan apa segala macam jauhi. Terus sudah baca tadi, dan kita lihat di ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dahulu dalam kegelapan, sekarang di dalam terang, ya. Adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan ini, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini yang di Mika, ya. Keadilan mencintai, kesetiaan, belas kasihan, ya. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kemudian ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Hiduplah berhati-hati di hadapan Tuhan. Uji apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang berkenan, lakukan itu. Sesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan atau kehendak, dengan kehendak Tuhan sendiri bagi kita. Kita harus uji, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya itu di Paulus mengatakan di Roma, di Roma 12 itu ayat 1-2 itu, persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mempersembahkan diri kita sendiri, kehidupan kita sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Yang hidup berarti yang aktif dalam tindakan dan perbuatan kita, tetapi yang aktif apa? Yang kudus juga, yang berkenan kepada Allah. Itu yang dikehendaki. Jangan berpikir kalau saya sudah memberikan persembahan di gereja, persembahan untuk Tuhan, saya sudah melayani, tapi kehidupan saya di luar sembarangan, itu Tuhan berkenan. Yang penting apa yang Tuhan minta, persembahkan ini, berikan ini, melayani, saya melayani, tapi diiringi dengan kehidupan yang kacau. Bukan, ya. Persembahkan hidup kita seutuhnya, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Selalu ini yang berkenan kepada Allah ini. Jadi kita untuk hidup berkenan kepada Allah, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Makanya dilanjut dari yang Roma pasal 12 itu ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang berkenan kepada Allah, itu yang kita lakukan, dan itu sudah disingkapkan bagi kita. Bukan bilang kita tidak tahu, kita sudah diberitahukan, ya. Begitu. Jadi ayat yang ke-15, kita harus apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus perhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan berhati-hati, dengan waspada, dengan perhitungan yang presisi, yang tepat, bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, ya, ayat yang ke-18, hawa nafsu ini kemabukan oleh anggur, tetapi dipenuhi oleh roh, gitu.
Jangan dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi harus dikuasai oleh roh. Itu yang penting gitu. Karena apa? Kita tidak bisa melakukan apa yang benar-benar dan sungguh-sungguh dikehendaki Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kita hanya bisa dimampukan melakukan itu oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi kalau sungguh-sungguh Roh Kudus ada di dalam kita, itu yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang dikehendaki atau yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus ingat, sekalipun keselamatan kita itu adalah anugerah yang cuma-cuma, yang gratis, tetapi itu bukan keselamatan yang murahan. Karena untuk itu Yesus sudah mati. Untuk itu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan untuk itu juga kita harus hidup sesuai dengan status atau apa ya posisi yang sudah diberikan kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan. Kita harus hidup dengan seksama, berhati-hati. Bagaimana kita menyesuaikan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan, menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan bagi kita. Jangan sebaliknya ya. Itu yang terpenting. Dan itu yang bisa kita terapkan dari firman Tuhan ini bagi kita saat ini ya. Kita harus hidup berhati-hati, hidup di dalam kasih sama seperti Allah sudah mengasihi kita. Kita selalu ingat, sadar diri siapa kita dulunya. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang alamatnya adalah maut dan neraka. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan saja kita bisa diselamatkan dan kita bisa hidup di dalam hidup yang kekal. Kita harus ingat itu. Kita juga terbeban untuk berlaku sama seperti itu kepada sesama kita, kepada saudara kita, bahkan kepada orang-orang yang belum diselamatkan, kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Kita harus tampil membela mereka dan membagikan kabar keselamatan bagi mereka, supaya mereka juga boleh menikmati keselamatan di dalam Tuhan sama seperti kita. Dengan begitu kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehidupan kita berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami percaya ada Roh Kudus menguatkan kami supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, melakukan apa yang Engkau kehendaki, mempersembahkan kehidupan kami sepenuhnya, seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, ampuni kami kalau kami selama ini mungkin hidup dengan sembarangan karena merasa Engkau tidak peduli dengan cara hidup kami. Kami saat ini mau bertobat dan mau memperhatikan kehidupan kami dengan sesama, hidup berhati-hati di hadapan-Mu, dan supaya kami sungguh-sungguh boleh boleh didapati hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu menyelamatkan kami dan menguduskan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.